Orang yang dipenjara adalah siapa yang terpenjara hatinya dari Rabb-nya. Dan orang yang tertawan adalah siapa yang ditawan oleh hawa nafsunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan membahas tentang satu topik. Bagaimana Islam memandang kebebasan. Pendengar yang budiman, ada sebagian manusia yang dalam hidupnya di dunia ini mendambakan kehidupan yang bebas dan tidak terkekang dengan aturan apapun. Mereka ingin bebas sebebas-bebasnya. Sampai-sampai karena kuatnya keinginan tersebut, mereka tidak lagi mengindahkan rambu-rambu agama. Sebab mereka menganggap agama sebagai belenggu semata. Padahal faktanya, kebebasan yang tanpa batas mustahil terwujud di dunia ini. Karena perbuatan yang dilakukan oleh manusia sering dipengaruhi oleh dorongan hawa nafsu. Sehingga ketika seseorang meninggalkan rambu-rambu agama, maka otomatis dia telah mengikuti rambu-rambu hawa nafsu. Dia tidak dapat terbebas sama sekali dari aturan atau rambu-rambu. Jika tidak mengikuti aturan agama, maka ia telah mengikuti aturan hawa nafsunya. Hawa nafsu yang dikendalikan oleh syaitan. Dan ini merupakan sumber malapetaka terbesar bagi dirinya maupun bagi masyarakatnya. Karena hawa nafsu senantiasa menggiring manusia kepada keburukan dan kerusakan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Yusuf ayat yang ke-53, Innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya, jiwa manusia itu selalu menyuruh kepada keburukan, kecuali jiwa yang diberi rahmat oleh Rabbku. Juga, renungkanlah firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-71. Allah Ta'ala berfirman, وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ. Andai kata al-haq atau kebenaran itu mengikuti standar hawa nafsu manusia, maka pasti rusaklah langit, bumi, dan apa saja yang ada di antara keduanya. Sebenarnya, kami telah mendatangkan kepada mereka peringatan, yaitu Al-Quran. Akan tetapi, mereka berpaling dari peringatan tersebut. Juga, marilah kita renungkan firman Allah dalam surah Al-Kahf, ayat yang ke-28. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang telah kami buat lalai hati mereka dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan semua urusannya menjadi rusak atau buruk. Pendengar yang budiman, dengan demikian, maka kebebasan hakiki yang mendatangkan kebahagiaan dan kesenangan hidup bagi manusia tidak mungkin diraih dengan meninggalkan rambu-rambu agama. Bahkan sebaliknya, ini merupakan kesempitan hidup dan kesengsaraan, serta belenggu yang sebenarnya. Perhatikanlah firman Allah dalam surah Taha, ayat 124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu Al-Quran, maka sungguhnya
ia akan merasakan kehidupan yang sempit di dunia. Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Terkait ayat ini, Asy-Syaukani rahimahullah berkata, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan bagi orang yang mengikuti petunjuknya dan berpegang teguh dengan agamanya dengan kehidupan yang penuh kenikmatan di dunia tanpa ada kesedihan, kegundahan, dan kesusahan dalam dirinya. Dan sebaliknya, Allah Ta'ala memberikan balasan bagi orang yang enggan mengikuti petunjuknya dan berpaling dari agamanya dengan kehidupan yang sempit, serta penuh dengan kepayahan dan penderitaan di dunia. Bersamaan dengan semua penderitaan yang menimpanya di dunia, di akhirat kelak ia akan merasakan penderitaan, kepahitan, kepayahan, dan kesempitan hidup yang lebih berat lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa kebahagiaan hidup yang hakiki atau hayatan thayyibah hanyalah akan dirasakan oleh orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Allah dan tunduk terhadap hukum-hukum syariatnya. Allah menegaskan janjinya ini dalam surah An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka sungguh benar-benar akan kami berikan baginya kehidupan yang baik di dunia ini. Dan sungguh akan kami berikan balasan kepada mereka di akhirat dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Para ulama salafus saleh menafsirkan makna hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu, yang tersebut dalam ayat ini, dengan kehidupan yang bahagia, atau rizki yang halal dan berkah, atau at-tuma'ninah, ketenangan dan ketentraman jiwa, dan kebaikan-kebaikan lainnya yang mencakup semua kesenangan hidup yang hakiki. Sebagaimana Allah Ta'ala menjadikan kelapangan dada dan ketenangan jiwa terdapat dalam menerima syariat Islam, maka begitu pula kesempitan serta terbelenggunya jiwa terdapat pada menjauhi petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat yang ke-125, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Barang siapa yang Allah menghendaki untuk memberikan hidayah atau petunjuk kepadanya, niscaya Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang Allah menghendaki kesesatan baginya, niscaya Allah jadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan keburukan atau azab kepada orang-orang yang tidak beriman. Maka melepaskan diri dari aturan-aturan agama Islam dan rambu-rambu syariat dengan dalih kebebasan berarti justru menjerumuskan diri ke dalam penjara hawa nafsu dan belenggu syaitan yang akan mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan berkepanjangan di dunia dan di akhirat. Syekhul Islam Ibn Taimiyah qaddasallahu ruhah berkata bahwa orang yang dipenjara sebenarnya adalah orang yang terpenjara hatinya dari Rabb-nya. Yani hatinya terhijab dari mengenal Rabb-nya dan mendekatkan diri kepada Rabb-nya. Dan orang yang tertawan sebenarnya adalah yang ditawan oleh hawa nafsunya. Orang yang dipenjara adalah siapa yang terpenjara hatinya dari Rabb-nya. Dan orang yang tertawan adalah siapa yang ditawan oleh hawa nafsunya. Inilah hakikat orang yang terkungkung dan terpenjara atau tertawan. Pendengar yang budiman, para ulama
mengumpamakan kebutuhan manusia terhadap petunjuk Allah Ta'ala yang berupa agama dan syariatnya seperti kebutuhan ikan terhadap air. Maka jika demikian, apakah mungkin dikatakan kebebasan hidup bagi ikan jika telah terlepas dari air? Padahal sudah maklum diketahui bahwa tidak mungkin ikan akan bertahan hidup tanpa air. Pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan singkat terkait tentang bagaimana Islam memandang kebebasan. Bagaimana kebebasan versi Islam dan kebebasan versi pengikut hawa nafsu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita basirah dan melapangkan dada kita untuk menerima Islam secara totalitas dan secara sempurna, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang tunduk, patuh, taslim terhadap rambu-rambu syariatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.